Teman-teman, ini bertemu lagi dengan saya Ziyad Imam. Tentunya pada kesempatan kali ini saya sekarang ini ada di SMK Negeri 110. Kali ini saya akan mengajak salah satu guru SMK yang senior ya ini untuk bincang-bincang santai ya terkait dengan pengalaman-pengalaman ataupun di mana nanti seorang guru itu ya mengajar di SMK ini apa kesan-kesan dan lain sebagainya. Bersama ini sekarang ini ada salah satu teman kita, guru yang paling senior di SMK Negeri 110, yaitu Bapak Ahmadi. Selamat siang Bapak Ahmadi. Selamat siang juga Bapak Imam Syafi'i. Ya, terima kasih Pak Ahmadi. Ini kalau ya kita cerita ya Pak Ahmadi ini ya. Pak Ahmadi ini kan dari Sumbawa ya Pak Ahmadi ya. Benar Pak, benar. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Sumbawa, Kabupaten. Ya, ini Pak Ahmadi, kalau boleh ya cerita-cerita gimana awal mulanya Pak Ahmadi ini bisa berada di SMK N110, kan Nusa Tenggara Barat ya Pak Ahmadi ya. Itu kan jauh sekali ya, kok bisa awalnya itu katakanlah terdampar di SMK 10 pas sekarang ini sudah menjadi bagian daripada keluarga besar SMK N110. Barangkali ada sedikit cerita dari awal itu. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak atas semua pertanyaan-pertanyaannya ini. Ya, yang pertama, ya, saya kalau dibilang terdampar ya bolehlah dikatakan seperti itu di Bangkalan ini. Ya. Karena sebelumnya saya tidak pernah berpikir atau berangan-angan untuk menginjak Pulau Madura ini. Ya. Tidak pernah terpikirkan sama sekali. Iya. Ini awal mulanya kok bisa masuk SMK 10 ini gimana itu Pak? Ini perjalanan saya tidak menyinggung awal mula dari bagaimana cara saya bisa masuk ke SMK 10 ya. Nah, sebelumnya saya merantau itu di Bali, tepatnya di Denpasar. Itu sudah sekitar 15 tahun saya Berada di Bali 15 tahun ya berarti Bali, ya. Ya. Berarti sudah menguasai Bali ini. Kalau 15 tahun itu cukup sudah pengalaman ya. Kalau dibilang menguasai, insya Allah. Iya. Nah, di Bali ini saya punya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan. Ya. Di Bali itu. Di Bali itu. Ya, pertama saya ada di Bali itu ya merantau pertama kali ya. Saya langsung ke Bali merantaunya. Ya, dulu saya jadi tukang jual kayak semacam hanger seperti itu. Oh iya. Jualan Waktu ada di Bali waktu itu. ada di Bali. Nah, selain itu juga kadang-kadang kalau pas ada panggilan untuk bekerja sebagai pembantu di bangunan-bangunan itu. Oh berarti pernah juga bekerja di salah satu bangunan ya berarti ya? Salah satu bangunan ya, bukan salah satu aslinya ya, karena banyak pemborong-pemborong juga di sana. Ya saya ikut kerja bangunan, jadi kuli. Kalau dibilang kasarnya itu ya kuli bangunan gitu. Ngecor gitu. Ngangkut dulu seperti itu. Pernah dialami ya? Sudah pernah saya alami semua. Nah, dengan seiringnya perjalanan waktu ya, saya juga pernah kerja di garmen juga ya. Nah, pada saat saya kerja di garmen itu saya memang di administrasi untuk pendataan aset di gudang, di gudang garmen itu ya istilahnya ya barang keluar masuk itu saya harus tahu.
Oh, iya. waktu itu ditugaskan. Terus di bagian batik juga ya saya campur-campur warna segala macam ya. Nyablon bisa ya. Nah, Apa, tidak di mengarah frame ke apa gimana? nyablon Bukan nyablon itu. bukan mengarah ke nyablon. Ada yang spesial. Ya, ada orang spesialnya untuk sablonan itu. Saya hanya Bagian apanya itu? bagian pembantu-pembantu saja. Pembantu saja ya. Pembantu seumpama yang ngangkat-ngangkat kain untuk supaya dijemur itu Itu mulanya. semenjak Pak Ahmadi ini ada di Bangkalan kira-kira tahun berapa ini? Saya ada di Bangkalan itu sebenarnya saya masuk ke sini karena ada saudara Di saya, Bangkalan. Oh, jadi sama saudara Nah, sama saudara dihubungi, itu disuruh ke Madura. disuruh ke Madura. Terus awal mulanya pas Awal masuk mulanya di Madura ini gimana perasaannya itu, Pak? Ya dari berita yang saya terima ya informasi-informasi lah. Iya. Kalau Madura itu kering, ya. Bayangannya itu ya. Bayangannya pulau Waktu itu langsung ke rumah saudaranya langsung ke ya. rumah saudara yang hajatan ya menikah gitu ya. Pak Ahmadi ini apa itu kok bisa masuk ke lembaga negeri? Apa awalnya itu gimana, Pak itu, Pak? Ini saya mungkin ya kalau kita bicara mengenai besar kecilnya pengaruh bagi kehidupan kita ya. Saya tidak begitu jauh bedanya dengan Ibu Puji Astuti ya, sebagai Menteri Iya. Kelautan. Ya. Mirip berarti. Hampir mirip ceritanya. Iya, iya. Ya masa-masa itu memang saya hanya membantu saudara itu supaya kelihatan dulu usaha ini. Ya 1 atau 2 bulan gitu ya. Nanti sambil mencari pengganti saya karena di Bali ini juga saya juga pekerjaan sudah mulai ramai kembali ya. Jadi sempat saya setelah kita merintis selama 2 bulan ini saya sempat balik ke Bali Waktu itu. Itu Pak Ahmadi nggak terbayangkan menjadi guru waktu itu ya? Nggak terbayangkan sama sekali. Posisinya seperti sekarang ini nggak terbayangkan waktu Tidak itu ya? terbayangkan sama sekali. Hanya ikut saudara, ya bantu-bantu di saudara. situ ya. Di apa usahanya itu. Pas akhirnya Pak Ahmadi ya terpanggil ya. Ini Terpanggil ya. Ada salah. Ini memang Pak apa? Pertama kali masuk ke SMK 10 Pak Ahmadi ini. Pertama kali saya memang masuk ke SMK Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2010. Tahun 2010. Itu sendirian apa bareng-bareng sama teman-teman yang lain? Bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Waktu itu ada Ibu Nurul Adima, ada Bu Warni. Dari Bangkalan itu ya? Dari Bangkalan itu ya, ada Pak Agus, ada Pak Ridwan. Itu kami masih bersama-sama waktu itu. Ya. Kalau tidak salah hari Rabu, tapi saya tidak ingat lagi tanggalnya tanggal berapa. Itu di SMK ini kepalanya masih Bu Nini ya? Masih Ibu Pertama Nini. ya? Itu. Bu Nini Beliau Juwartati Ibu ya? Nini Juwartati ini sangat luar biasa. Ya, jasanya ya. Saya sampai sekarang ini tidak bisa membalas jasanya beliau ini. Iya, iya. Itu Pak gimana apa kondisinya SMK 10 pada saat Pak Ahmadi ini pertama datang ke SMK ini? Apakah bangunan-bangunan ini megah besar seperti ini atau dulu itu seperti apa kondisinya? Ya kalau kita bilang masih ya mungkin orang kalau bicara mengenai sekolah-sekolah madrasah gitu ya. Sekolah-sekolah Islam lah, madrasah kan sekolah juga gitu ya. Cuman tidak jauh beda seperti itu pada masa itu. Hanya ada bangunan yang paling belakang itu ya, ruang guru yang deretan paling belakang itu ya. Itu masih kelas 2 kelas. Baru saya masuk itu 2 kelas sama ruangan kecil. Gudang itu. Ya yang sekarang di tengah itu ya. Yang di tengah kita jadikan gudang. Itu masih itu saja dulu. Masih itu saja. Yang lain samping kanan kirinya samping belum kanan ada. Sini belum ada. Masih apa sawah, bukan sawah ini ya, apa namanya, tambak ya. Iya. Apa sawah mungkin ya? Sawah. Iya sawah di sini. Itu berarti Pak Ahmadi pertama kali
masuk ke SMK ini tahun berapa? Tahun 2000, 2010. 2010. Itu juga ikut berperan mencari murid waktu itu, Pak. Mencari siswa. Enggak, siswa itu sudah otomatis Siswa itu sudah otomatis sudah sendiri. otomatis ya. Karena rata-rata memang siswa kami ini hanya siswa yang berasal dari daerah yang dekat dengan kita sendiri. Daerah 10 dan daerah sekitarnya 10 dan ini ya. sekitarnya. Itu masih berapa rombel waktu itu, Pak? Kalau dari kelas Ada ya? kelas 1 2 3 itu ya 3 rombel. 3 rombel ya. 3 rombel dan itu hanya TKJ sama TSM Sama saja. TSM saja, belum ada yang lain. Belum ya? ada yang lain. Ini katanya suasananya di SMK itu dulu banjir. Apa benar itu, Pak? Oh, banjir setiap tahun itu. Banjir bandang ya. Banjir. Ya jangan dibilang banjir bandang. Iya Pak Ahmadi, ini kan Pak Ahmadi ini kan sudah mengerti sejarahnya SMK mulai dari awal sampai sekarang ya, sudah berjalan 10 tahun ya lebih Alhamdulillah, ini ya. 10 tahun lebih. Ini 11 ya. mungkin apa kesan-kesannya Pak Ahmadi itu semasa ada di SMK ini ya, baik berkaitan dengan pembelajaran di kelas ataupun antar sesama guru. Kira-kira apa yang senang menurut Pak Ahmadi itu berada di SMK ini? Yang paling menyentuh. Saya ini ya orang luar ya, bukan orang Madura. Iya. Tapi bagaimana penerimaan semua teman-teman di sini. Ya, saya ini bukan orang lain. Iya. Jadi seperti family sendiri. Saya sangat terharu kalau gitu. Berarti seperti saudara sendiri ya, teman-teman itu bagaimana cara bergaul. Bagaimana cara bergaul. Meskipun saya ya kadang-kadang memang orang itu saya marah tapi tidak seperti orang ngamun-ngamun. Ya, marah itu yang apa? namanya marah kan pasti ada. Tapi di balik itu kan ada kasih sayang kan gitu ya. Saya tidak marah dalam arti marah yang sebenarnya, karena memang harus ada tekanan-tekanan seperti itu. Itu mungkin ada kesan-kesan waktu Pak Ahmadi mengajar pada siswa atau bandel siswanya? Kalau siswa bandel itu ya karena siswa ini sudah mengerti bagaimana situasi selama kita mengajar itu kan tidak langsung kita marah. Kita melihat dulu karakter-karakter seperti apa mereka ini. Itu kalau menurut Pak Ahmadi, siswa yang dulu waktu Pak Ahmadi ngajar SMK dengan sekarang ini ada perbedaan enggak? Oh, jauh sekali. Apa itu Pak kira-kira itu? Dulu kita belum ada perempuannya. Oh, waktu itu laki-laki semua? Laki-laki semua. Selama beberapa tahun itu baru ada perempuan. Dan masalah kenakalan remaja ini memang sudah wajar itu. Ya mungkin bagi teman-teman yang merasa ya, kalau saya ini kan sudah merantau ya, dan lama juga saya tinggal di Bali. Saya tinggal di daerah yang memang tempat-tempatnya bermacam-macam kebangsaan di sana ya, multikultural, agama semua sudah campur aduk semua, dan kejahatan-kejahatan dalam bentuk apa itu ya sudah ada di sekitar saya. Semenjak ada di Bali itu. Semenjak ada di Bali. Jadi sesuatu hal yang baru terkait kenakalan remaja tidak asing lagi begitu ya. Begitu saya masuk ke Madura ini ya, mohon maaf Bapak Ibu semua yang lain-lain mungkin mendengarkan ini ya. Yang ada di pemikiran saya ya, pada suatu saat nanti ya mungkin mereka itu jauh melebihi dari kita. Ya, kita hanya bisa memberikan apa yang sudah kita dapatkan dalam segi keilmuan ya. Saya tidak terlalu menekankan kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, sesuai dengan mata pelajaran apa yang harus mereka terima dari gurunya. Tidak selalu seperti itu. Karena pada dasarnya saya berkaca sama diri saya sendiri. Saya hanya tamat SMA. Iya. Ya. Terus diminta untuk mengajarkan siswa SMK. Ini bagi saya sangat luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa sekali. Iya.
Ini kan berarti Pak Ahmadi kan pertama jadi guru itu di SMK ya, di Di SMK SMK, di 10. SMK Pas Negeri akhirnya 10. dengan keberadaan Pak Ahmadi di SMK 10 ini, akhirnya juga Pak Ahmadi bisa apa itu di ikut membantu mengajar di sekolah-sekolah lain itu ya. Masih ikut membantu mengajar di sekolah-sekolah lain. Sampai sekarang itu Pak ya. Saya tidak percaya sama sekali saya ini bisa menjadi Menjadi guru. guru. Karena di Madura ini jauh di atasnya saya ya. Dari segi keilmuannya itu banyak sekali. Saya tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi memang ya, pada masa itu ya bisnis semua usaha-usaha mandiri itu masih berjalan semua. Ya siapa yang mau jadi guru pada masa itu sulit ada orang yang mau untuk menjadi guru Waktu itu. Dan pada saat saya diminta untuk mengajar di SMK 10 ini, saya masih menawarkan kemana-mana karena saya masih ragu-ragu saya mampu apa tidak ini Awalnya itu. awalnya. Masih saya menawarkan ke teman-teman yang lain kan yang memang jurusannya jurusan itu. Iya. Tapi alhamdulillah Pak ya, setelah dijalani beberapa tahun ini berjalan lancar Pak ya, nggak ada halangan, dan juga Pak Ahmadi ini kan dibutuhkan tenaganya di luar, tidak hanya di SMKN 110. Oh iya Pak Ahmadi, ini kan tadi omong-omong terkait masalah pendidikan ya, terus pengalaman-pengalaman Pak Ahmadi baik di Bangkalan ataupun di Bali. Kalau ditanya misalkan ini Pak Ahmadi ini kan bujang ini ya, bujang ini sekarang. Pak Ahmadi ini apa itu? Kalau misalkan ditawari Pak Ahmadi ini beristri gimana Pak Ahmadi ini? Saya sudah kalau cocok kira-kira sudah itu, Pak. sering ditawarin. Oh di sini sama teman-teman berarti Iya, ya. sudah sering ditawarin. Cuman yang namanya keberuntungan itu kan tidak semua orang itu sama keberuntungannya. Oh, gitu Pak Ahmadi. Itu hanya faktor keberuntungan saja. Iya betul. Ya Pak Ahmadi, mungkin pesan terakhirnya pada siswi SMK 10 mungkin ada pesan-pesannya ya dari Pak Ahmadi ini, apa kira-kira itu untuk mereka yang generasi muda milenial saat ini? Tetaplah kalian belajar ya. Apapun itu pelajarannya, hormati guru-gurumu ya. Jangan hanya terfokus sama satu pelajaran, kalian senang sama guru yang ini ikut, ya belum tentu seperti itu. Ya, karena di luaran sana itu ya, masih banyak lagi halangan dan rintangan. Harus konsisten ya anak-anak, harus konsisten ya, belajarnya. Apa saja belajar itu, yang penting ya, arahnya tetap menuju ke arah yang bersifat positif. Oh iya, ini lagi Pak Ahmadi untuk mungkin barangkali masukan terkait dengan apa itu kemajuan SMK ke depan ini, apa yang harus kira-kira diperjuangkan ini Pak Ahmadi? Perlu kita kompak bekerja sama ya. Sekolah ini bukan hanya milik kita satu atau dua orang ya. Sekolah ini milik kita bersama. Jadi harus semuanya ini Harus bersatu semua ya. kita Tidak bersatu. boleh hanya dikerjakan satu orang sebesar SMK ini ya. Karena rasanya berat sekali. Sekolah besar ini ya, hanya dipikul oleh segelintir orang. Ini yang membuat saya kadang-kadang menangis kalau seperti itu. Ya, sekolah ini milik kita bersama. Jadi kita perjuangkan bersama Kita perjuangkan untuk bersama. mencapai apa itu keberhasilan ya peserta didik. Ya Pak Ahmadi, terima kasih atas waktunya, wawancara yang apa ini tak terduga ya, ini sporadis langsung tiba-tiba. Ini tangan saya yang megang mic ini sampai kaku ini. Ya terima kasih Pak Ahmadi, tetap sehat selalu untuk Pak Ahmadi ya. Amin, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.